Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan rekan-rekan simak sampai selesai agar tidak misinformasi. Baik, dilansir dari jpn.com Jakarta, Agustus bulan mendebarkan bagi jutaan honorer. Jadi P3K part-time atau asli, jangan PHP lagi. Rapat paripurna DPR RI pada Kamis 13 Juli 2023 menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap 6 rancangan undang-undang. Salah satunya RUU Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Pembahasan 6 RUU tersebut yang salah satunya RUU ASN akan dibahas lagi pada pertengahan Agustus 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Azwar Anas sesuai berziarah di makam Bung Karno di Blitar pada Senin 17 Juli malam menyampaikan harapannya RUU ASN bisa disahkan menjadi Undang-Undang ASN hasil revisi pada Agustus 2023. Undang-Undang ASN hasil revisi lanjutnya akan menjadi jalan keluar penyelesaian masalah 2,3 juta honorer tersisa. Sebelumnya, saat memberikan sambutan di acara peresmian bersama 14 Mal Pelayanan Publik atau MPP yang ditayangkan di channel YouTube Kemenpan RB Kamis 13 Juli 2023. Azwar Anas juga sudah menyinggung mengenai RUU ASN. Saat itu, Azwar Anas mengatakan dengan revisi Undang-Undang ASN diharapkan masalah honorer atau non-ASN bisa diselesaikan. Mudah-mudahan dengan revisi Undang-Undang ASN banyak yang bisa diberesin terkait tata kelola dan lain-lain. Azwar Anas ujarnya. Diketahui pada pembahasan RUU ASN di tingkat Panja mencuat wacana yang digulir oleh pemerintah tentang pengalihan jutaan honorer tersisa menjadi ASN P3K paruh waktu atau P3K part-time. Wacana P3K part-time dimunculkan pemerintah setelah menolak rumusan di salah satu pasal RUU ASN versi DPR yang menyebutkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap, non-ASN dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Pemerintah menganggap model P3K part-time atau P3K paruh waktu sebagai solusi jalan tengah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap non-ASN pada November 2023. Namun, ada sinyal dari Bapak Azwar Anas bahwa P3K part-time hanya untuk honorer yang bekerja tidak full-time, seperti petugas cleaning service atau penyapu jalan. Apakah dengan demikian honorer untuk jenis pekerjaan yang lain, terutama honorer K2 yang sudah lama mengabdi, akan diangkat menjadi P3K full-time seperti ASN, P3K lainnya yang sudah berdinas? Jawabannya masih harus menunggu RUU ASN disahkan menjadi undang-undang yang ditargetkan pada Agustus mendatang. Apakah target tersebut bakal tercapai? Bisa iya, bisa tidak. Jawabnya optimistis, ya, jawabnya optimistis. RUU ASN bisa kelar Agustus jika melihat fakta bahwa dalam beberapa tahun terakhir pembahasan sejumlah RUU bisa dituntaskan dalam waktu singkat karena mayoritas wakil rakyat di Senayan cenderung manut dengan maunya pemerintah.
Namun, bisa juga pesimistis mengingat revisi Undang-Undang ASN sudah 7 kali masuk daftar program legislasi nasional atau prolegnas sebagai RUU inisiatif DPR, yakni sejak 2017. RUU revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN kembali masuk daftar RUU prolegnas pada 2018 dan 2019. Data dari situ resmi DPR RI juga menunjukkan revisi Undang-Undang ASN kembali masuk daftar prolegnas 2020, 2021, 2022, dan 2023. Selama bertahun-tahun itu, posisi RUU revisi Undang-Undang ASN masih pembahasan. Tidak ada kemajuan untuk berubah posisi menjadi keputusan dan selesai. Jadi, para honorer terutama honorer K2 yang belum diangkat menjadi ASN sudah lama diberikan harapan palsu secara berulang-ulang setiap tahun sejak 6 tahun silam. Semoga di tahun politik ini mereka tidak lagi menjadi korban PHP atau pemberian harapan palsu. Karena per 28 November hanya akan ada 2 jenis pegawai, yakni PNS dan P3K. Mulai tanggal tersebut sudah tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintahan pusat dan Pemda. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan kabar ini bisa dijadikan untuk rujukan bahwa pemerintah senantiasa memberikan yang terbaik ya, memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu guru, dan mudah-mudahan rancangan undang-undang bisa selesai ya, tahun ini bisa selesai, tidak hanya sebagai pembahasan terus-menerus sampai tidak ada keputusan dan selesai. Nah, mudah-mudahan di tahun 2023 ini keputusan RUU itu mudah bisa diputuskan dan selesai. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memungkinkan dan berapa lama supaya segera Pak penderitaan ini terlepas dari guru-guru honorer kita, apalagi yang sudah mau pensiun Pak, kasihan.